Ya Allah yang kami muliakan, yang kami tinggikan, kami agungkan, bersyukur buat kesempatan ini Tuhan boleh memperkumpulkan kami di tempat ini Bapa. Hari ini Tuhan kami akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati sehingga pemberitaan firman Tuhan ini boleh berdampak menjadi kekuatan, menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang dimana terambil di dalam kitab Yosua pasal 24. Kita akan baca dari ayat 14 sampai kepada ayatnya yang ke-24. Kita akan baca secara bergantian dan di ayatnya yang ke-24 kita akan baca secara bersama-sama. Untuk menghormati firman Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu berdiri. Begini bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadalah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, "Jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita." Apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, "Kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya." Jawab mereka, "Kamilah saksi." Kita bersama-sama. Lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, "Kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah dan firman-Nya akan kami dengarkan." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membaca, tetapi yang mau memeliharanya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Ya, Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, di kesempatan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan
berdasarkan teks yang kita baca tadi di dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 24, maka hari ini kita akan sama-sama merenungkan dalam satu tema, yaitu keluarga yang beribadah kepada Allah. Bapak Ibu, di dalam bulan-bulan ini kita sering sekali bahkan berturut-turut membicarakan tentang keluarga berdasarkan tema kita hari ini. Maka di sini kita ada melihat dua kata kunci atau dua poin utama, yaitu keluarga dan juga ibadah. Apa idealnya menjadi keluarga berdasarkan Alkitab, dan juga apa idealnya ibadah dari sudut pandang Alkitab. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, berbicara mengenai apa idealnya keluarga Kristen. Di sini berdasarkan Alkitab, teks yang kita baca tadi, di sini kita menemukan ada 3 poin. Keluarga Kristen yang pertama adalah keluarga yang beribadah. Kalau kita lihat di dalam ayat 14, di sana menekankan takut akan Tuhan dan beribadah, ada satu perintah. Jadi keluarga dalam konteks Kristen idealnya adalah keluarga yang beribadah. Yang kedua adalah keluarga yang bersatu. Kita perhatikan ayat 15, di sana dengan tegas dikatakan kami akan beribadah kepada Tuhan. Dan juga keluarga yang ideal dari sudut pandang Alkitab adalah keluarga yang mau melayani Tuhan, atau keluarga yang mau menjadi saksi Allah. Kalau kita lihat penekanan di ayat 22, di sana sangat jelas, kamilah saksi. Inilah ideal keluarga Kristen. Maka keluarga Kristen dari sudut pandang Alkitab, keluarga yang mau beribadah, keluarga yang bersatu, keluarga yang mau melayani Tuhan. Ketiga-tiganya harus berjalan. Ketika 2 berjalan, 1 tidak berjalan, maka tidak bisa dikatakan keluarga yang ideal berdasarkan Alkitab. Lalu bagaimana dengan ideal ibadah berdasarkan sudut pandang Alkitab? Maka sebenarnya ayat 14 memberikan 3 kata kunci, atau bisa kita ringkas menjadi 2 kata kunci, bahwa ideal dalam ibadah adalah tulus, ikhlas, dan setia. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka pertanyaannya adalah, dari manakah ibadah itu harus dimulai? Dari manakah ibadah itu harus dimulai? Bapak Ibu, ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang harusnya dimulai dari keluarga. Iman harus dimulai di dalam rumah kita. Tujuannya jelas, tujuannya adalah untuk mengarahkan keluarga untuk semakin mengarah kepada Allah. Iman pada dasarnya harus dimulai dari rumah tangga kita. Bapak Ibu, kalau kita juga lihat di dalam kitab Ulangan ini juga memberikan penekanan bahwa pendidikan agama Kristen, atau berbicara juga dalam konteks ibadah, maka ada peran orang tua di dalam mendidik anak-anaknya, bahkan keluarga secara umum. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, keluarga yang beriman tentunya akan menciptakan generasi, atau tentunya akan menciptakan keluarga yang semakin mengenal Tuhan. Jadi kalau kita tidak punya relasi dengan Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Mungkin kita hanya sebatas tahu tentang Tuhan, tetapi kita tidak punya pengenalan yang dalam terhadap Tuhan. Kalau tahu, orang seberang mereka juga tahu, tetapi mengenal, sepertinya mereka belum mengenal. Orang yang mengenal tentunya ada pertobatan.
Mungkin kita akan bertanya, sebelum kita menjadi orang percaya, kenapa sehingga kita menjadi percaya? Padahal kalau bicara dalam konteks umum, mereka juga mendengarkan tentang Yesus. Tetapi kenapa kita dapat percaya, mereka tidak? Ternyata kita mengalami kasih Tuhan, sehingga kita dapat percaya dan kenal. Karena kita kenal, makanya kita percaya. Kalau tahu itu hanya sebatas teori, oh dia adalah anak Yusuf dari Nazaret, sehingga mereka tahunya adalah manusia yang kemudian dituhankan. Tetapi ketika kita menjadi orang percaya, pengakuan kita adalah Tuhan yang kemudian datang menjadi manusia. Bapak Ibu, maka berbicara soal ibadah dalam keluarga tentunya menjadi hal yang penting di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita semakin hari semakin menikmati Tuhan, semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita setiap hari menikmati karya-karya Allah. Setiap hari kita menikmati kuasa Tuhan. Dan Tuhan juga pastinya akan menikmati kehidupan kita, karena kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, dia seorang teolog dari Amerika. Dia memberikan satu pengertian juga tentang pentingnya ibadah di dalam keluarga. Dia juga menekankan tentang betapa pentingnya ibadah itu di dalam keluarga, sehingga ada di dalam tulisannya dia menulis bahwa pendidikan Kristen adalah proses berdasarkan Alkitab. Ketika di dalam persekutuan keluarga, tentunya kita akan dituntun untuk memahami nilai-nilai kebenaran Alkitab. Kita tahu mana benar, mana salah, mana etika, mana yang tidak beretika di dalam kehidupan sebagai orang percaya. Alkitab memberikan nilai-nilai supaya kita hidup berfokus kepada Allah. Kita tidak terpengaruhi dengan tantangan kehidupan ataupun situasi yang mungkin menjadi kendala bagi kita untuk bertumbuh. Alkitab tentunya akan menuntun kita supaya kita semakin hari berfokus kepada Allah, dan tentunya kita semakin bertumbuh. Seperti visi misi gereja di tempat ini ya. Tentunya kalau kita semakin tumbuh di dalam Tuhan, artinya kita akan mengerti rencana Allah dalam kehidupan kita. Mungkin saat ini kalau kita belum memahami rencana Allah dalam kehidupan kita, maka kita butuh datang kepada Tuhan. Pendekatan kepada Tuhan tentunya akan membentuk pola pikir kita, sehingga kita bisa memahami apa sebenarnya tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari tema keluarga yang beribadah kepada Allah secara eksplisit atau secara tertulis di dalam teks yang kita baca ini, di mana kita melihat bahwa Yosua memberikan penekanan penting bagaimana seharusnya beribadah yang benar. Mungkin Bapak Ibu akan bertanya, apakah ibadah kita yang mungkin selama ini kita lakukan adalah salah? Tentunya tidak. Tetapi ini akan memberikan kita pengertian yang lebih dalam terkait dengan bagaimana berdoa, bagaimana beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita di dalam Yosua ini, maka kita perlu untuk mengenali identitas daripada penulis kitab ini. Kitab ini Bapak Ibu ditulis oleh Yosua, yang tentunya ini juga ditujukan kepada orang Israel pada waktu itu. Penekanannya adalah bagaimana menekankan kepada orang Israel terkait dengan kepedulian Allah, penyertaan Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada orang Israel pada waktu itu. Kalau kita lihat secara umum,
kitab Yosua menceritakan penggenapan janji Allah melalui penaklukan dan pembagian tanah perjanjian. Ya, ada penggenapan janji Allah di dalam konteks ini, di mana Allah berjanji kepada Abraham sampai kepada kepemimpinan Musa, dan ketika Musa mengakhiri hidupnya, kemudian kepemimpinan itu Allah percayakan kepada Yosua. Kalau kita lihat secara khusus Bapak Ibu di dalam pasal 24, ya, kita melihat bahwa dalam pasal ini merupakan pidato perpisahan, ya, karena Yosua itu sudah menyatakan bahwa ia itu sudah lanjut usia, maka di sini merupakan sebuah pidato perpisahan dan pembaruan perjanjian yang disampaikan Yosua sewaktu di Sikem, di mana ia mengajak Israel untuk mengingat karya keselamatan Allah dan mengambil keputusan tegas untuk mereka tetap setia dan beribadah kepada Tuhan sepanjang hidupnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat dari bacaan kita ini, tujuannya atau apa penegasan yang Yosua mau sampaikan di sini, ini menekankan supaya orang Israel itu harus bertobat sungguh-sungguh dan harus beribadah kepada Allah yang benar. Kita akan bertanya, apakah pada waktu itu mereka tidak beribadah kepada Allah yang benar? Ya. Kita melihat siklus kehidupan orang Yahudi yang terkadang percaya, terkadang tidak. Bahkan mereka bisa percaya kepada dua Allah, bisa percaya kepada Allah yang benar, tetapi juga masih melakukan praktik-praktik okultisme atau hidup dalam penyembahan berhala. Sehingga di sini Yosua memberikan satu penekanan tentang pentingnya ibadah, fokus kepada Allah yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan keseluruhan bacaan pasal 24, di mana Yosua mendahulukan pembicaraannya, lalu ayat 2 sampai ayat 13 itu ada pernyataan Allah, tentunya itu adalah firman Allah, dan juga kemudian ayat yang ke-14 yang kita baca tadi menuntut orang Israel supaya bertobat. Dan kalau kita lihat ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24, kita ada melihat bahwa ada percakapan yang sungguh luar biasa. Ayat 14 sampai 15 adalah perkataan daripada Yosua. Lalu ayat 16 sampai dengan 18 ada balasan, ada respon daripada orang Israel. Dan kalau kita lihat ayat 19 sampai dengan 21 sebenarnya, itu kemudian kita melihat Yosua memberikan argumennya. Lalu ayat yang seterusnya itu ada peneguhan janji daripada orang Israel. Maka Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, apa sebenarnya yang mau kita belajar daripada konteks ini? Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kurang lebih kita akan belajar 4 poin di dalam bacaan kita. Yang pertama Bapak Ibu, keluarga yang beribadah adalah keluarga yang harus takut akan Tuhan, atau keluarga Kristen harus takut akan Tuhan. Apa sebenarnya makna takut akan Tuhan? Bapak Ibu, kalau kita melihat bacaan ini, bentuk perintah takutlah akan Tuhan itu bentuk kalimat perintah, bukan sebuah perkataan yang tidak ada perintahnya. Takutlah akan Tuhan itu merupakan satu penegasan. Dan kalau kita lihat kata ini, kalau kita lihat di dalam bahasa Ibrani atau bahasa Alkitab, bentuk kata yang diungkapkan Yosua di sini ini merujuk kepada imperatif jamak. Artinya perintah ini ditujukan kepada semua orang Israel, bukan ditujukan kepada satu orang saja, tetapi ditujukan kepada semua orang Israel, supaya mereka memiliki gaya hidup takut akan Tuhan. Bapak Ibu berbicara mengenai takut akan Tuhan, tentunya bukan bicara soal takut terhadap hukuman. Saya ingat kalau dulu masih sekolah di SD, ya berbeda dengan zaman sekarang gitu ya. Kalau lihat guru itu segannya minta ampun. Bahkan kami
bisa saja lari menghindar daripada guru. Rasa takutnya itu luar biasa. Tetapi bukan seperti itu. Rasa takut kepada Tuhan itu berarti, pertama, kita harus mengakui kekudusan Allah. Allah itu kudus. Harusnya kita juga kudus. Kalau kita diciptakan gambar dan rupa Allah, sifat Allah itu kudus, maka kita juga harus kudus. Jangan kita nodai kekudusan Allah itu dengan tindakan-tindakan kita. Kedua, takut akan Tuhan berarti menghormati otoritas Allah, menghormati keagungan Allah. Mungkin dalam pergumulan kita selalu berdoa dan kemudian kita ragu, gitu ya. Jangan pernah meremehkan kuasa Tuhan. Kita harus menghormati otoritas Tuhan. Tuhan berdaulat dalam kehidupan kita. Kalau ada waktu di mana kita tidak mengandalkan Tuhan, tidak mengakui otoritas Tuhan, itu sama halnya dengan kita adalah orang Kristen ateis. Kristen yang kadang takut, kadang tidak. Itu namanya Kristen ateis praktis. Ateis praktis dalam tindakan kita kadang takut, kadang menjadi tidak takut. Tidak takut berarti kita melawan kepada Allah. Takut akan Tuhan juga berbicara terkait dengan tunduk kepada kehendak Allah. Kadang dalam kehidupan kita selalu mengikuti kehendak kita pribadi. Dan terpentingnya juga Bapak Ibu, takut akan Tuhan ini berbicara juga terkait dengan ketaatan kita kepada Allah. Jadi kalau keempat prinsip ini kita tidak lakukan, artinya kita dikategorikan sebagai orang yang tidak takut kepada Allah. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, lalu bagaimana dengan keluarga Kristen saat ini dalam menunjukkan sikap hidup takut akan Allah? Bagaimana dengan kehidupan kita, keluarga kita saat ini? Bagaimana cara kita hidup takut akan Allah? Yang pertama kita melihat bahwa dalam kehidupan praktis di dalam keluarga, tentunya orang tua harus menjadi teladan rohani. Kalau orang tua tidak menjadi teladan rohani, maka dampaknya kepada anak bisa terjadi. Bahkan mungkin lebih brutal daripada orang tua. Saya ingat Bapak Ibu, dalam kehidupan keluarga saya bersyukur dari kehidupan yang cukup baik. Saya ketika merenungkan, ternyata saya ingat dulu masih kecil, itu orang tua selalu, kamu pergi ibadah. Tetapi orang tua itu sebagai calo, gitu ya. Hanya menyuruh pergi ibadah, tetapi orang tua tidak beribadah. Menyuruh melakukan kehendak-kehendak Tuhan, tetapi orang tua tidak melakukan. Sungguh sangat menyedihkan. Kalau kita sebagai calo, Bapak Ibu, bagaimana dengan anak kita? Kemungkinan besar mereka juga akan mengikuti gaya hidup orang tua. Tradisi kehidupan keluarga itu akan menjadi warisan kepada anak-anak. Yang kedua, anak-anak juga harus belajar iman dari kehidupan keluarga. Jadi kalau keluarga tidak memberikan warisan iman yang benar terhadap anak, tentunya ini juga tidak memuliakan Tuhan. Dan juga dalam kehidupan berumah tangga, di dalam rumah tangga Kristen, tentunya kita harus memiliki prinsip hidup, gaya hidup harus memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan adalah keluarga yang mau membangun relasi dengan Tuhan. Di dalam kehidupan harus membangun doa, merenungkan firman Tuhan, dan tentunya dalam kehidupan hidup juga harus menjaga kekudusan hidup. Saya bersyukur kalau di grup ya tiap hari akan ada renungan gitu ya. Tetapi terlepas daripada itu, firman Tuhan hari ini juga memberikan penekanan. Itu keluarga gereja, tetapi di rumah tangga kita juga membutuhkan ibadah itu.
takut akan Tuhan adalah kita yang mau beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maka kita juga melihat poin yang kedua. Keluarga yang beribadah kepada Tuhan atau keluarga yang beribadah kepada Allah adalah keluarga yang harus menolak Allah lain. Kalau kita perhatikan ayat 14b sampai ayatnya yang ke-15, ada sebuah perintah. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Yosua semacam memperingati lalu memberikan satu penekanan. Dahulu nenek moyangmu itu mereka tidak beribadah kepada Allah yang benar. Maka sekarang kamu harus hidup beribadah kepada Allah yang benar. Bapak Ibu, kalau kita lihat ayat 14b sampai 15 mengajarkan bahwa keluarga yang ideal adalah keluarga yang dengan tegas menolak segala bentuk berhala dan mengambil keputusan yang tegas untuk mengikuti Allah. Bapak Ibu, kalau kita lihat di dalam konteks kita, kalau dalam konteks ini kita tahu bahwa orang Israel orang yang mengalami siklus kehidupan iman yang tidak stabil, walaupun mereka secara kasat mata melihat, menyaksikan, bahkan menikmati kuasa Tuhan, tetapi mereka terkadang percaya, terkadang tidak. Kalau kehidupan mereka mengkhianati Tuhan, menyakiti Tuhan, melukai Tuhan dengan hidup menyembah berhala. Maka kalau dalam kehidupan kita, mungkin saat ini kita tidak hidup menyembah berhala berupa patung, tetapi dalam konteks kehidupan modern, dari segi keuangan, dari uang, kesibukan, hiburan, media sosial, itu juga bisa menjadi Allah lain bagi kita. Kita lebih sering mengutamakan pekerjaan, kita lebih sibuk kepada urusan pribadi, kita lebih sibuk dengan sosial media sampai melupakan Tuhan. Ini termasuk di dalam hidup dalam penyembahan yang tidak benar, hidup kepada ilah-ilah lain. Apalagi dalam konteks ibadah, ketika ibadah fokusnya bukan di ibadah, tetapi fokusnya adalah menikmati sosial media. Secara tidak langsung kita tidak memuliakan Tuhan, kita sedang menyembah Allah yang lain. Atau dalam keluarga kita lebih mengutamakan ego kita, entah suami lebih egonya atau istri, sehingga tidak bisa saling mengerti. Artinya keegoisan kita itu menjadi berhala dalam rumah tangga kita. Atau ada ketidaksukaan kita, mungkin terhadap mertua, atau mertua terhadap menantu. Ketidaksukaan kita itu juga menjadi berhala dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, poin yang ketiga yang mau kita belajar dalam teks ini, bagaimana keluarga yang beribadah kepada Allah. Yang ketiga kita belajar adalah keluarga yang berani mengambil keputusan iman. Jadi ketika sudah melepaskan Allah-Allah lain dalam kehidupan kita, hal-hal negatif dalam kehidupan kita, maka prinsip kuncinya juga kita harus mengambil keputusan iman kepada Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-18, di sana ada penekanan, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu, tentunya ini merupakan satu pengakuan, satu pengambilan keputusan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, ayat 16 ini adalah respon iman dari orang Israel ketika Yosua menyampaikan sebuah perintah. Dan juga kalau kita lihat ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18, ketika Bapak Ibu membacanya,
itu merupakan satu alasan penyebab daripada ketika mereka mengambil keputusan tadi di ayat 16. Sehingga kalau kita lihat di sana mereka berani mengambil keputusan iman. Artinya di sini mereka secara sadar mengambil keputusan iman. Jadi Bapak Ibu, pertanyaan yang selalu dan seringkali menjadi pertanyaan refleksi yang sebenarnya kita bisa menjawab adalah bagaimana dengan gaya hidup kita sekarang ini sebagai orang percaya. Mungkin refleksi mendasar adalah kenapa kita menjadi orang percaya dan beriman. Apakah kita beriman karena keluarga kita orang percaya, atau apakah kita menjadi orang percaya karena paksaan? Tentunya mengambil keputusan iman harus secara sadar. Kita melihat apa sebenarnya alasan orang Israel itu kemudian mengambil satu keputusan yang tegas untuk datang percaya kepada Allah. Pertama kita melihat bahwa ternyata mereka mengakui bahwa Tuhan adalah Allah mereka. Kalau kita perhatikan ayat 17, kenapa mereka mengambil keputusan? Karena mereka sudah mengakui bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Mereka mulai mengenang kembali bagaimana Musa memimpin mereka setelah Yosua membawa mereka masuk ke dalam tanah perjanjian. Bapak Ibu, kalau kita lihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang Israel itu terlalu luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita lihat di dalam perjalanan Musa, mungkin Musa membela laut, tetapi dalam konteks Yosua juga pernah dipakai Allah untuk membela sungai Yordan. Bahkan Yosua pernah menahan matahari tidak berjalan. Itu karena kuasa Allah. Dan kalau kita lihat di ayat 16 sampai 18 ini, pengakuan mereka terhadap iman yang benar itu karena mereka mengenang, mereka mengingat tentang pertolongan-pertolongan Tuhan. Dan ini bukan hanya bicara soal mereka masuk tanah Kanaan, tetapi ini juga bicara soal keselamatan yang mereka terima ketika mereka dijajah habis-habisan di Mesir. Maka tentunya ini menjadi refleksi bagi kita. Saya percaya setiap kita punya pengalaman dengan Tuhan, di mana kita pernah sulit, tetapi Tuhan memudahkan, Tuhan melancarkan. Tentunya ini juga harusnya menjadi patokan kita. Kalau Tuhan menolong setiap kita, Tuhan telah menolong keluarga kita, maka harusnya dalam keluarga kita juga harus mengakui bahwa Tuhan satu-satunya Allah yang hidup, yang senantiasa memelihara, memberkati setiap keluarga kita. Kedua, kita melihat apa alasan. Karena Tuhan telah menuntun dan juga melindungi. Kita juga telah melihat bukan saja melindungi, tetapi ada peran aktif Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita baca kitab Yosua, ini merupakan kitab sejarahnya bangsa Israel. Kalau kitab Yosua itu belum ada raja, itu masih tahap awal pembentukan bangsa Israel. Kalau kita lihat ketika mereka masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan itu, tentunya tanah Kanaan itu sudah dihuni oleh banyak orang, banyak bangsa di sana. Tetapi kemudian mereka datang kepada tanah perjanjian itu, mereka harus berperang dengan bangsa-bangsa. Ternyata kalau kita lihat di dalam konteks kitab Yosua, Alkitab mencatat bahwa mereka menang atas peperangan itu juga karena Tuhan. Bahkan Tuhan yang memerangi. Saya menjadi teringat kalau kita lihat di pasal sebelumnya, itu ada sebuah cerita tentang bangsa Israel itu menang terhadap kota Yeriko. Bapak Ibu masuk logika enggak kalau kita membayangkan itu? Mereka cuma bernyanyi memuliakan Tuhan, temboknya rubuh dan mereka menang. Artinya di sini kita melihat bahwa kemenangan yang Tuhan berikan itu bukan karena kekuatan mereka. Inilah menjadi pengingat, inilah menjadi penekanan pertobatan daripada orang Israel.
Yang terpenting ayat 18 juga menekankan tentang kalau sudah merenungkan tentang kebaikan Tuhan, maka ada respon iman. Respon berarti ada tindakan timbal balik daripada kita, keluarga. Pemberian yang terbaik adalah bagaimana gaya hidup kita, keluarga kita yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau keluarga yang tidak memuliakan Tuhan, maka tentunya ini menjadi penekanan penting. Keluarga yang beribadah kepada Allah, keluarga yang harus berani mengambil keputusan iman. Seperti pendahuluan saya sampaikan, idealnya ibadah sejati dalam konteks Kristen adalah ibadah yang tulus, ikhlas, setia. Apakah kita tulus? Apakah kita setia atau tidak? Firman Tuhan ini memberikan kita arahan yang jelas. Poin yang keempat yang mau kita belajar daripada firman Tuhan adalah keluarga yang beribadah kepada Allah adalah keluarga yang harus setia sampai akhir. Saya teringat ketika di momen Prapaskah, pertama kali saya berkhotbah di tempat ini dari gereja memberikan tema tentang akhir hidup orang percaya, dan saya juga sudah membahas tentang apa tujuan hidup kita di dunia ini dan apa sebenarnya sasaran kita sebenarnya. Apakah sasaran kita adalah hanya duniawi atau surgawi? Teks ini kembali mengingatkan kita menjadi orang Kristen harus tetap setia sampai akhir. Artinya sampai Tuhan memanggil setiap kita. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, maka kalau kita lihat di sini, Yosua juga dalam konteks bacaan kita, dia mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan adalah Allah yang kudus dan juga Allah yang cemburu. Maka kesetiaan kepada Tuhan harus dibuktikan dengan hidup yang sungguh-sungguh, hidup yang benar. Jadi kalau kita melenceng sedikit, Allah itu sangat cemburu. Allah itu ya sangat peka sekali. Ketika ada keluarga atau ada orang percaya yang kemudian hidupnya sudah lagi tidak benar, Yosua di sini memperingati barang siapa yang tidak setia kepada Allah tentunya akan menerima murka Allah. Bapak Ibu berhati-hatilah menjadi orang percaya. Jangan sedikit percaya, sedikit-sedikit menjadi tidak percaya. Allah itu tidak suka dipermainkan. Ibadah sejati harusnya terlihat di dalam kehidupan setiap orang percaya. Baik itu terlihat dari perkataan setiap kita. Maka kita bisa mengoreksi bagaimana ketika kita berkata-kata, berbicara dengan orang lain. Bagaimana suami harus memperkatakan yang baik terhadap istri. Begitu juga istri juga memperkatakan hal yang benar, hal yang baik, hal yang berkenan. Jangan kita sebagai orang Kristen, kalau di gereja kita seperti orang yang sangat Kristen, tetapi kalau di luar gereja kita menjadi orang yang tidak Kristen. Kita menjadi orang yang tidak beriman. Maka penekanannya adalah sebagai orang percaya, sebagai keluarga Kristen, tunjukkanlah gaya hidup kita sebagai orang Kristen, baik di gereja, baik di rumah kita, baik di tempat kerja kita, di tempat sekolah kita, di lingkungan kita, ataupun di mana kita berada. Kita harus menunjukkan gaya hidup kita bahwa kita adalah orang Kristen yang setia. Kualitas iman kita itu bisa dilihat dari bagaimana perkataan kita, bagaimana pergaulan kita, semua akan terlihat. Setiap keluarga Kristen, gambaran Kristus harus terpancar dalam kehidupan setiap keluarga kita. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, oleh karena itu menjadi kesimpulan bagi kita siang hari ini, keluarga yang berkenan, keluarga yang diberkati Tuhan, bukan hanya keluarga yang kaya
atau keluarga yang berhasil, tetapi keluarga yang beribadah kepada Allah. Bapak Ibu perhatikan, keluarga yang berkenan kepada Tuhan adalah keluarga yang beribadah. Itulah keberhasilan terpenting dalam kehidupan kita. Melalui Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 24 kita belajar ada 4 poin bahwa keluarga yang beribadah kepada Allah adalah keluarga yang takut akan Tuhan. Selain itu keluarga yang menolak Allah lain atau ilah lain, keluarga yang berani mengambil keputusan, dan keluarga yang setia kepada Tuhan sampai akhir hidupnya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, sebagai penutup renungan kita pada siang hari ini Tuhan juga bertanya pada setiap keluarga kita. Tuhan bertanya pada setiap keluarga kita, kepada siapakah engkau akan beribadah? Kiranya setiap kita dapat berkata dengan iman, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Kita berdoa.